Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang, siang. Pak. Siang, Pak. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siang, Pak. Terdengar. Ya, Pak. Dengar, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting hari ini dalam perkuliahan komputer. Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan tentang blog internet, yaitu dengan pokok bahasan itu lebih lanjut tentang blog internet ya. Jadi ini tingkatannya lebih advance lagi dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar dari registrasi, menambahkan post, menambahkan page, dan mengatur kategori. Untuk hari ini kita akan lebih advance lagi tentang blog ya, yaitu langsung mengedit front page namanya. Baik, mohon disiapkan Bapak Ibu semuanya, siapkan laptopnya yang memungkinkan menggunakan laptop, atau yang sedang bekerja di rumah sakit jika tidak memungkinkan, nanti boleh belakangan menggunakan rekaman hari ini untuk mencoba di lain waktu. Itu tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih juga bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu semuanya sudah mengirimkan hasil blognya ke saya ya. Ada yang sudah baik sekali, ada yang masih kurang dikit-dikit. Sudah saya berikan komentar untuk menyempurnakan tampilan blognya. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga bisa menghasilkan sebuah blog ya. Terima kasih. Baik, dan intinya saya akan menampilkan tampilan yang di layar ini ya, yaitu bagaimana membuka tempat mengedit blognya dan bagaimana melihat hasilnya. Ini mohon jangan dilupakan ya. Ini yang terpenting dalam pembuatan. Saja. Baik, sebelum kita lanjut, mohon Bapak Ibu yang sudah hadir mengisi daftar hadirnya dulu ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir, itu sebagai bahan untuk nilai soft skill dari Bapak dan Ibu ya. Selain nanti keaktifan dan lain sebagainya yang saya masukkan ke dalam nilai soft skill. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, apakah tampilan blog saya sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Baik. Pak. Seperti biasanya ya, ini tampilan dari bagian adminnya, yaitu tempat kita mengedit. Nanti tinggal kita tambahkan WP admin di sebelah alamat blognya ya. Sedangkan untuk melihat hasilnya itu tanpa tulisan WP admin. Baik, lebih lanjut tentang blog ya, kita sudah belajar bagaimana menambahkan post itu sudah, menambahkan kategorinya juga sudah, dan menambahkan menu atau page juga sudah. Saya lihat beberapa yang sudah menampilkan alamat blognya ke saya, sudah saya cek, sudah benar ya. Tinggal disempurnakan lagi sedikit yang bagi yang belum sempurna. Selanjutnya kita akan mengedit front page. Yang namanya front page itu adalah, sebentar saya tampilkan dulu.
Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Masih, Pak. Oh, baik. terdengar nih ke Pak. Oke, saya ulangi lagi sedikit ya. Nanti kita akan belajar bagaimana lebih lanjut tentang blog, yaitu merubah halaman depan dari sebuah blog. Tapi perlu saya berikan catatan, tidak semua tampilan themes pada blog ini bisa dirubah. Saya contohkan, themes yang saya gunakan inilah al dente, nama themesnya, ini bisa dirubah. Contoh saja, anggap saja pada bagian depan ini ada 3 foto ini tidak sesuai dengan tampilan atau mungkin tema dari blog Bapak Ibu. Ini bisa dirubah foto-fotonya jika Bapak Ibu menggunakan themes yang sama seperti saya. Nanti bisa juga dicoba themes-themes yang Bapak Ibu gunakan yang lain. Andai kata bisa, lanjutkan. Andai kata tidak bisa dirubah, coba sesuaikan dengan themes yang saya pakai saat ini. Seperti itu. Baik, kita mulai saja mengedit halaman depan ya. Ini tampilan halaman depan Bapak Ibu. Halaman depan ini adalah ketika kita memasukkan alamat blog. Contohnya inilah makan51.wordpress.com. Ini akan langsung terbuka halaman depannya dulu. Ketika kita mau masuk page, baru kita klik menu di bagian atas. Ketika kita mau melihat post, baru kita klik di bagian bawah ya, judul-judul daripada post yang kita punya. Seperti itu. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kita kembali ke bagian admin Bapak Ibu, yaitu di tampilan ini. Sudah kelihatan tampilan admin saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pak. Baik, ini tampilan admin ya. Untuk merubah halaman depan, Bapak Ibu harus masuk ke menu yang namanya My Home. Di bagian ini ada My Home ya. Kemudian Bapak Ibu menuju ke bagian kanan, di bagian bawah ada Edit Site. Saya ulangi ya. Klik dulu My Home. Di sebelah kiri, kemudian menuju ke kanan. Di sebelah sini ada Edit Site. Kita akan klik bagian Edit Site ini ya. Baik, ini tampilan edit site Bapak Ibu. Jadi halaman depannya bisa kita rubah, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita ya. Contohnya adalah menggunakan themes yang al dente namanya. Oke, di bagian depan itu ada, di bagian bawah ini ada beberapa foto ya. Andai kata tidak sesuai, Bapak Ibu bisa rubah ketiga foto ini, termasuk juga penamaan di bagian bawahnya. Ya, saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya klik dulu foto yang paling kiri. Anggap saja ini mau saya rubah ya. Ini perhatikan, setelah kita klik, itu akan muncul menu di bagian atasnya ada namanya replace. Ya, ini bisa diklik replace ini, kemudian pilih select image. Select image ini diklik. Kemudian silakan pilih media library. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengupload foto, nanti semua fotonya akan ada di bagian ini. Jika belum, Bapak Ibu bisa mengupload dulu dengan mengklik menu sebelah sini namanya upload file ya. Tinggal kita select file yang ada di komputer. Ya. Foto-foto yang ada di komputer kita bisa tambahkan ke dalam media namanya. Baik. Jika sudah ada, anggap saja saya mau menggunakan foto yang sudah ada ini ya. Saya akan pilih salah satu foto, contohnya foto ini. Baik, sebelum mengupload foto, ada kriteria foto yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Yang pertama, ukurannya harus sama. Berapa kali berapa fotonya harus sama. Itu Bapak Ibu bisa mengeditnya dulu di menu Find ya. Kalau di komputernya itu ada menu Find, nanti ada image resize namanya. Kita bisa mengatur berapa kali berapa fotonya biar sama, jadi tampilannya itu akan seragam dia. Seperti itu. Saya contohkan foto ini mau saya ganti dengan foto tampilan ini ya. Saya punya foto tampilan sepiring nasi Padang komplit ya. Ini.
Apakah Bapak Ibu sudah makan siang? Jika belum, mudah-mudahan tidak terasa lapar melihat tampilan nasi padang ini. Oke, ini akan saya klik, kemudian saya akan klik select. Ya. Oke, jadi sudah berubah menjadi tampilan nasi padang. Begitu juga foto yang di sebelahnya ya, ini akan saya ganti. Saya klik dulu fotonya, kemudian saya pilih replace, saya pilih select image, kemudian media library. Saya akan ganti dengan, oke ini foto sate kambing ya, saya akan pilih select. Oke, berubah jadi sate kambing. Kemudian foto yang ketiga ini pun saya bisa rubah. Saya pilih replace ya. Select image, kemudian media library, saya akan ganti menjadi foto nasi goreng. Baik, ketiga foto sudah berubah. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa merubah kata-kata di bawahnya. Ini tinggal diklik saja, kemudian bisa dihapus ya. Nanti bisa langsung diganti dengan nama nasi padang. Kemudian yang di sini juga saya ganti menjadi sate kambing. Kemudian yang paling kanan saya akan ganti menjadi nasi goreng. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu pengen melihat hasilnya, silakan klik tombol save dulu di sebelah kanan atas ini. Di sini ada tombol save. Simpan, kemudian klik 2 kali. Save lagi sekali ya, 2 kali save-nya. Oke, simpan. Untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa kembali ke tampilan hasil ya. Yang tanpa WP admin ini tinggal Bapak Ibu refresh, lihat perubahannya. Oke, jadi tampilannya sudah sesuai dengan keinginan kita, yaitu sesuai fotonya dan keterangan di bawahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ada beberapa bagian juga yang masih bisa kita rubah ya Bapak Ibu. Contoh lagi adalah di bagian atas ini ada link Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Twitter, atau X ya. Ini juga bisa kita tambahkan link-link di sini. Oke, anggap saja saya mau menambahkan link Facebook saya ya. Saya akan ketikkan dulu nama Facebook saya. Oke, ini Facebook saya. Saya akan tambahkan linknya ke dalam blog ya. Jadi ini linknya di bagian address ini ya. Ini bisa di-copy. Silakan nanti di-copy. Kemudian di bagian front page kita bisa rubah di sebelah sini. Di sini ada gambar Facebook ya. Ini bisa kita klik. Kita bisa tambahkan link kita di sini ya. Link Facebooknya. Kalau sudah, kita klik. Anggap saja kita akan tambahkan juga di sebelahnya ada Instagram ya. Saya coba tambahkan link Instagram juga. Saya akan buka dulu Instagram saya. Oke, ini link Instagram saya. Ini bisa saya tambahkan juga linknya ke dalam front page ya. Di sebelah sini ada link Instagram. Saya akan bisa tambahkan di sini. Di sini tinggal paste linknya. Baik, untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal simpan. Ingat simpannya 2 kali ya, klik save-nya 2 kali. Baik, untuk melihat hasilnya, tinggal di-refresh di bagian tampilan hasil. Jadi di sini sudah berisi link-link yang sudah kita sematkan tadi, ada Facebook, ada Instagram. Saya coba klik link Instagram ya. Baik, yang keluar adalah link Instagram saya. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau menampilkan link-link lainnya, jika punya link TikTok,
kemudian ada link Pinterest, YouTube, X, itu juga bisa ditambahkan di sini ya. Kenapa ada begini dalam setiap blog? Ini biasanya sebagai media promosi ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih mempromosikan tampilan blognya ke dalam sosial media, bisa ditambahkan bagian-bagian ini, seperti itu. Baik, di bagian bawah yang bisa dirubah lagi adalah bagian ini ya. Jika ini yang dikata tidak sesuai, Bapak Ibu bisa rubah di bagian bawah. Di sini ada joy depan, kemudian stay update with our latest recipe. Kalau ini tidak sesuai, ini juga bisa dirubah teksnya ya, silakan bisa. Termasuk juga di bagian bawah ya. Kalau ini mau dirubah juga bisa ya. Semua teks di sini bisa Bapak Ibu rubah ya. Yang penting menggunakan tampilan dari themes yang namanya al dente yang sama kayak saya. Bapak Ibu juga bisa mencoba themes yang sudah digunakan, andai kata bisa diedit seperti punya saya ini, juga bisa dilanjutkan pengeditannya. Silakan. Seperti itu Bapak Ibu, materi terakhir tentang lebih lanjut tentang blog internet ya. Jadi ini tingkatannya sudah lebih ke arah desain dan tampilan depan. Sampai di posisi ini, ada yang ingin bertanya dulu Bapak Ibu, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Bapak, saya izin bertanya. Silakan Ibu. Eh, Tadi saya belum paham untuk menambahkan link Instagram nih Kak, Pak. Bisa dibantu nggih? Terima kasih. Baik. Untuk saya bertanya dulu, apakah Ibu menggunakan themes yang sama seperti saya? Selamat siang Ibu, apakah Ibu Beda. menggunakan themes yang sama? Beda Pak tampilannya Pak nggih. Nah, andai kata beda, oke, saya mulai dari awal dulu ya. Andai kata Ibu berbeda dengan themes yang punya saya, karena tidak semua themes berisi tampilan sosial media seperti ini. Jadi, andai kata berbeda, kita kembali dulu ke bagian admin ya. Oke, ini tampilan admin. Bapak Ibu, jika pengen sama themes-nya yang bisa dirubah dan ada tambahan sosial media, silakan menuju ke menu sebelah sini ada Appearance, kemudian masuk ke themes. Kita akan memilih themes yang sama dulu dengan punya saya, baru bisa ditambahkan sosial media. Oke, kemudian kita filter ya, atau langsung aja ketik di sini namanya adalah al dente. Nah, kalau sudah ketemu themes yang al dente ini tinggal diaktifasi, Bapak Ibu. Ini dia themes-nya, tinggal diaktifasi ya. Kalau sudah sama themes-nya dengan punya saya, yang namanya al dente ini, Bapak Ibu bisa menuju ke menu Home. Ya. Di sini ada My Home ya. Kemudian masuk ke My Home. Oke, kita tunggu masih loading. Nah, posisi editnya itu ada di sebelah sini Bapak Ibu. Ini namanya edit site ya. Baik. Kita buka dulu Facebook-nya. Alamat Facebook-nya bisa kita copy. Kemudian di bagian editnya ini tinggal kita paste, tinggal klik di bagian ini Ibu. Ini diklik. Kemudian tinggal di paste di bagian ini, di kotak yang muncul di bagian bawahnya. Selanjutnya tinggal disimpan. Seperti itu Ibu caranya. Jadi copy link Facebook-nya atau Instagram-nya, tinggal paste
di logo Facebook atau Instagram di sebelah atas ini. Tinggal diklik saja akan muncul tempat untuk menambahkan alamat Facebook atau Instagram, seperti itu. Tapi pastikan dulu menggunakan terms yang namanya al dente, yang sama seperti saya, baru muncul tampilan seperti ini. Seperti itu Ibu, semoga bisa membantu. Ada Nggih, lagi Bapak. pertanyaan? Silakan. Sampun Bapak, udah ketemu. Terima kasih Bapak. Sudah, nggih, terima kasih sama-sama Ibu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu silakan, ada yang ingin ditanyakan? Karena materi hari ini hanya sampai perubahan di halaman depan. Tidak ada lagi materi blog, sudah selesai semuanya. Hanya sampai di perubahan halaman depan ini. Mohon Silakan. izin Pak dari saya Pak. Ya, silakan Bapak, silakan. Untuk mengganti tema Pak, yang misalnya tadi kan kita gunakan yang al dente Pak. Terus misalnya kita mau ganti dengan tema sesuai selera kita, bisa nggak Pak ya? Bisa. Yang penting inti dari penggunaan tema itu adalah terms itu seluruh bagian dari blog itu muncul. Seperti misalnya page-nya itu harus kelihatan, kemudian post-nya juga harus kelihatan. Terkadang ada tema yang menyembunyikan kedua hal tersebut. Jadi tidak masalah menggunakan tema yang berbeda ya, silakan. Untuk mencari tema bisa kita cari di kolom pencarian Pak ya? Untuk mencari tema kita kembali ke bagian WP admin Bapak Ibu. Kita kembali ke bagian WP admin dulu. Nah, untuk mencari tema, klik di menu reference. Sebelah sini ada menu reference, kemudian masuk ke themes. Ini untuk mencari tema ya, tema yang akan kita pilih. Kemudian difilter dulu yang gratis ya, yang mana yang gratis kita pilih di sebelah sini. Yang free. Pastikan memilih yang gratis ya, atau kalau memilih yang berbayar, siap-siap nanti dimintai kartu kredit Bapak Ibu. Contoh saja saya coba ganti temanya menggunakan yang ini ya. Di sini ada tema. Itu namanya Auburn ya. Ini juga gratis. Saya coba gunakan ini. Oke, setelah muncul seperti ini bisa diklik activate this design ya. Tinggal klik bagian ini. Kemudian beri tanda cek di bagian I understand. Ini diberi tanda cek, kemudian tinggal activate ya di sebelah sini. Oke, kalau sudah congrats, keluar seperti ini, berarti tema yang baru sudah diaplikasikan. Tinggal kita refresh di tampilan hasil. Coba kita refresh. Oke, tampilan jadi seperti ini. Ya. Silakan kalau mau mengganti tema, caranya seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan yang masih kurang jelas, silakan bertanya. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir kita di materi blog ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya berbeda lagi. Baik, jika tidak ada ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan penugasan blog ya. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu dikumpulkan ke saya, itu akan menjadi nilai tugas ya. Tidak usah membuat yang baru, cukup apa yang sudah dikerjakan itu saja dikumpulkan.
tapi dengan kriteria ya. Saya akan tampilkan dulu kriteria dari pengumpulannya. Baik, dalam pengumpulan tugas ini saya menyiapkan link Google Form ya, yang bisa nanti Bapak Ibu isi. Apakah layar saya sudah kelihatan tentang pengumpulan tugas blog? Sudah, Pak. Baik. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi dalam pengumpulan tugas blog ini. Yang pertama, pastikan sudah berisi site name ya. Site name yang dimaksud itu adalah ini. Ini contohnya adalah masak dan makan. Ini namanya site name ya. Pastikan sudah berisi tema atau judul daripada blognya. Ini site name. Kemudian yang kedua adalah pastikan menggunakan themes yang sesuai. Tadi kita sudah belajar kembali bagaimana memilih themes yang sesuai ya. Jadi theme yang sesuai itu adalah semua post dan page itu bisa ditampilkan dengan baik. Itu namanya themes yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah minimal berisi 2 post atau artikel, di mana artikel itu sudah berisi foto dan sudah diberikan kategori. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, menambahkan foto ke post, menambahkan kategori ke post. Dan yang keempat adalah minimal berisi 2 page atau menu ya di bagian atas. Jadi di bagian atas itu saya contohkan di sini minimal ada 2. Saya punya 2 page, ini ada about, ada pemesanan. Minimal ada 2 seperti ini. Itu sudah bisa dikumpulkan. Pengumpulannya tidak harus sekarang Bapak Ibu. Silakan nanti dipercantik dulu tampilan blognya. Kalau sudah merasa sudah cantik dan sesuai dengan kriteria ini, Bapak Ibu bisa kumpulkan itu paling lambat Sabtu depan Bapak Ibu. Sebelum perkuliahan komputer dimulai ya, jam 14.00 WITA, seperti itu. Nanti di bagian bawah silakan isikan NIM jika sudah punya NIM, jika belum boleh dikosongkan. Kemudian nama lengkap itu wajib ya, nama lengkap. Kemudian pilih program studinya, kemudian masukkan alamat blognya di bagian sini. Alamat blog itu cukup halaman depannya ya, nama blog.wordpress.com. Jangan ada embel-embel di belakangnya, cukup nama blognya apa, sit.wordpress.com. Hanya halaman depan. Kemudian tinggal di-submit seperti itu. Kira-kira untuk pengumpulan tugas blog ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sudah cukup jelas atau belum? Nanti link pengumpulannya saya akan share setelah Zoom ini ya, saya akan share. Baik, ada yang ingin bertanya tentang pengumpulan tugas dulu? Ingat ya, tidak harus hari ini, masih ada waktu 1 minggu ke depan. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah paham bagaimana pengumpulan blognya dan kriterianya yang harus dipenuhi dulu. Baik, kita kembali ke blog. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Terkait blog. Baik, jika tidak ada, saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya tentang pembuatan blog, menambahkan post, menambahkan page, merubah halaman depan, menambahkan kategori. Itu sudah bisa menampilkan tampilan blog yang sudah layak untuk dipublish. Yang penting belajarnya dulu. Yang mungkin Bapak Ibu ciptakan nanti di masa depan ya, seperti itu. Sekali lagi saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, silakan jika ada Bapak Ibu. Maaf, selamat siang Bapak. Izin. Ya, selamat siang. Ini kan karena saya kerja jadi nggak bawa
laptop. Nanti mungkin bisa dikirim nanti ulang ini biar bisa yang pelajari di rumah. Siap Ibu, nanti rekaman dari materi hari ini, Zoom ini saya akan share di grup ya rekamannya. Nanti bisa dipelajari di rumah, di lain waktu juga bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, jika tidak ada, saya sedikit menjelaskan tentang Oke, ini RPS ya, RPS, Rencana Pembelajaran Semester, di mana materi blognya sudah berakhir hari ini. Jadi, di pertemuan 3 sudah berakhir ya, tanggal 30 bulan 9. Nanti di pertemuan selanjutnya ada materi baru yang akan dibawakan oleh Ibu Putu Ayu Ratna ya. Nanti ada dosen baru yang akan mengajarkan Bapak Ibu tentang pengolahan data statistik menggunakan SPSS. Nanti di minggu depan silakan formanya ya, forma masing-masing program studi silakan hubungi ibunya, Ibu Ayu Ratna. Baik, itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, Zoom hari ini cukup sekian. Nanti lebih lanjut sampai jam 16.30 kita lanjutkan melalui WA Group Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA Group ya. Dan saya akan menambahkan juga beberapa materi blog ya yang bisa mungkin Bapak Ibu ikuti. Itu dari channel teman saya, itu sangat lengkap materinya. Jika Bapak Ibu mengikuti, dipersilakan. Saya akan share juga nanti beberapa video dari YouTube-nya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sampai berjumpa nanti setelah UTS baru ketemu sama saya lagi. Terima kasih. Ya, saya terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Izin Pak. Zoom saya tutup ya Bapak Ibu. Silakan dilanjut di WA Group atau di WA pribadi. Terima kasih. Siap, Pak. Siap, Pak.